Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya admin memohon maaf atas kelalaian admin yang gak sempat membahas detail chapter 324. Padahal beberapa dari kalian sudah nagih-nagih sampai ke Instagram. Sorry. Oke, lupakan hal itu karena di chapter kali ini usaha Uraraka sebelumnya untuk menyadarkan warga telah berhasil. Dan kisah My Hero Academia sudah memasuki babak baru yang tidak kita duga ternyata akan jadi seperti ini. So, akan kita review My Hero Academia chapter 325 di konten kali ini. Dan sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Hasil yang sudah Deku tanam. Chapter 325 dibuka dengan kota yang berlari menuju ke arah Deku, yang mana panel ini kemungkinan menunjukkan beberapa detik sebelum kota sampai ke arah Deku di akhir chapter 324 yang lalu. Di sisi lain, Mineta juga ingin ikutan berlari ke arah Deku, namun ditahan oleh Ida dengan alasan bahwa ini bukan tempat mereka. Maksud Ida di sini kemungkinan bahwa mereka sebagai pahlawan seharusnya tak menunjukkan rasa sedihnya di hadapan banyak orang hanya karena Deku tertunduk menangis. Si cewek rubah dan Kota akhirnya menemui Deku yang sedang tertunduk, di mana Kota langsung saja menangis tak tertahankan karena rasa takut yang dialaminya. Namun Kota memberanikan diri untuk menemui Deku karena dia ingin menjadi seperti Deku sang pahlawan bagi dia. Dan Kota berkata bahwa itulah alasan mengapa dia di sini, di mana Kota berkata agar Deku jangan bersedih sebab semuanya akan baik-baik saja. Si cewek rubah kemudian mulai mengenal Deku lebih jelas, di mana si cewek rubah akhirnya tahu bahwa Deku ternyata adalah murid Yue. Dia juga menjelaskan bahwa selama dia pergi mengungsikan diri, dia sudah berusaha untuk mengevakuasi dirinya ke berbagai tempat penampungan lain. Namun mereka menolak si cewek rubah dengan alasan bahwa seorang mutan dilarang ikut bergabung. Wow, rasis banget. Si cewek rubah lalu berterima kasih ke Deku karena berkat dia, akhirnya si cewek rubah dapat diterima di Yue. Tidak lupa pula dia berterima kasih sambil mengucapkan, "Terima kasih pahlawan cengeng." Para warga kemudian mulai bersimpati dan iba terhadap Deku. Kemudian si bapak-bapak kepala Shuriken akhirnya mengambil orasinya. By the way, si bapak kepala Shuriken ini pernah muncul dan berinteraksi ke Deku di chapter 1. Buset, jaraknya jauh banget. Nah, si bapak Shuriken ini mulai berorasi. Dengan diawali dia mengkritik protes si warga yang sebelumnya di chapter 324 tetap nyolot agar Deku jangan kembali ke Yue. Di mana si bapak Shuriken berkata, daripada menyalahkan Deku, bagaimana kalau mereka semua mendengar terlebih dahulu pembelaan yang akan dilakukan oleh Deku. Lanjut, kemudian si bapak Shuriken berkata bahwa Deku pastinya tak akan tinggal di Yue selamanya. Dan saat ini masyarakat tak memiliki cukup pasukan untuk melawan para penjahat di luar sana. Si bapak Shuriken kemudian berkata bahwa Yue adalah satu-satunya tempat untuk Deku beristirahat karena keletihan. Si bapak Shuriken kemudian memohon ke warga agar membiarkan Deku beristirahat di Yue. Tapi masih tetap juga ada warga yang kalau orang Kendari bilang Kapatuli namanya, di mana si warga ini berkata bahwa kenapa Deku tidak ke Shiketsu saja, sebab Shiketsu juga memiliki fasilitas yang sama. Well, karena warga yang lain sudah menaruh simpati, maka mereka juga berkata bahwa kalau saja Deku ke Shiketsu, maka sama saja mereka melempar masalah ke tempat lain, dan ini sama saja dengan tindakan goblok. Efek All Might. Masih dengan orasi si bapak Shuriken, dia kemudian menjelaskan bahwa para warga sebenarnya saat ini tak menyadari kalau mereka selama ini hanyalah para penonton sedangkan para pahlawan adalah aktor di atas panggung. Di mana dulu para warga selalu mengandalkan All Might yang menjadi sosok pahlawan tanpa tandingan. Sehingga warga sipil terlalu nyaman akan hal tersebut sampai lupa bahwa mereka tidak mementingkan semangat dalam dirinya. Maksudnya di sini adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang. Dan saat kondisi negara sudah hancur seperti saat ini, para warga membebankan semua kesalahan ke pundak para hero, yang akhirnya para hero mulai hilang satu persatu dan tak ada lagi yang memperjuangkan keselamatan warga sipil. Si bapak Shuriken lalu mengkritik tajam akan perlakuan warga selama ini yang menolak keberadaan para hero, karena sebenarnya yang merusak eksistensi hero adalah para warga itu sendiri, yang jadinya negara Jepang kini semakin hancur dan berimbas ke para warga yang memasuki masa-masa tersulit. Ini sebenarnya suatu sarkasme mengenai dugaan kita selama ini yang menganggap bahwa hero itu ternyata ada yang korup dan ada yang pura-pura baik. Namun rupanya di chapter ini dari si bapak Shuriken, kita tahu bahwa kondisi yang hancur-hancuran saat ini tidak lain disebabkan pula oleh para warga yang tidak menerima keberadaan para pahlawan. Sehingga dari penolakan tersebut akan membunuh mental seorang pahlawan yang endingnya berimbas ke pensiunnya sebagian besar pahlawan. Di akhir orasinya, si bapak Shuriken berkata, sampai kapan kita mau terus menjadi penonton? Kalau yang admin tangkap di sini, sepertinya si bapak Shuriken men-trigger para warga agar memikirkan kekuatan yang mereka miliki masing-masing, agar dapat berguna bagi hero maupun masyarakat yang lain. Janji Deku.
Setelah si Bapak Shuriken berorasi, kini kita difokuskan ke salah satu warga yang di chapter sebelumnya masih keras kepala berkuar-kuar agar Deku keluar dari Yue. Kita panggil saja dia Ipul ya, biar lebih gampang. Oke, si Ipul ini lalu berkata ke Deku mengenai rumor dan gosip yang beredar di internet. Yang pada narasi gosipnya beredar kabar bahwa ada seorang pria dalam kondisi babak belur penuh luka yang konon katanya memakai banyak kuir sekaligus. Seorang pria yang katanya menjadi umpan bagi para penjahat, dan seorang pria yang dianggap sebagai pahlawan sejati. Dan si Ipul ini baru menyadari bahwa sosok yang digosipkan tersebut ternyata adalah si Deku. Ipul lalu melayangkan pertanyaan ke Deku, apakah dengan membiarkan Deku tinggal di sini akan bisa mengembalikan kehidupan seluruh orang menjadi normal seperti dulu? Oke, tunggu, admin jadi sedikit emosi sama si Ipul. Nih orang ngomong gini emang bapak kau yang punya Yue apa? Sok-sok banget sumpah, minta diteror netizen Indo ini barang. Oke, lupakan hal tadi karena Deku kini mengungkapkan janjinya ke seluruh warga pengungsi, di mana Deku berkata bahwa aku tidak akan sendiri lagi, aku akan mengembalikan semuanya. Seketika teman-teman kelas Deku menangis terharu dengan ucapan Deku yang kini percaya dengan teman-temannya yang tentu saja akan membantunya. One for all untuk semuanya. Setelah drama si Ipul tadi, Ipul lalu mendekat ke Deku untuk meminta maaf. Kita lalu bergeser ke sudut pandang Endeavor yang masih stay di luar Yue bersama Soto dan Hawks. Lalu mereka kedatangan klon milik Ectoplums, di mana Ectoplums menyampaikan orasi yang Uraraka katakan sebelumnya. Singkatnya, si trio ini kemudian berani masuk ke Yue dan ya, Endeavor yang melihat ini malah merasa bahwa usaha mereka sebelumnya pada saat bersama Deku masih terasa belum memberikan perubahan yang berarti. Namun Hawks menyela pembicaraan dengan berkata bahwa sebenarnya mereka sudah mengambil langkah ke depan. Lanjut, Hawks kemudian berkata bahwa One for All adalah kristalisasi dari hati orang-orang yang digabungkan menjadi satu. Dimulai dari All Might yang terhubung dengan Deku, kemudian Deku yang terhubung dengan teman-teman kelasnya, dan Uraraka yang menghubungkan Deku dengan semua orang. Sehingga, jika semuanya memikirkan akan hubungan One for All antar satu sama lain, maka akan menghasilkan masa depan yang cerah dan juga masa depan di mana pahlawan akan punya waktu cukup untuk tertawa. Perkataan Hawks ini sebenarnya mengandung ideologi yang selama ini dia yakini, tapi tentunya ini akan cukup panjang. Jadi semoga ada waktu untuk kita bahas di konten detailnya. By the way, di salah satu panel, kita dapat melihat detail menarik. Dimulai dari Deku yang digiring oleh Ida masuk ke Yue, yang mana ini sudah di-spoiler oleh sketsa Bang Hori sebelumnya. Lalu si Ipul Kang protes tadi kini memayungi Deku. Lalu ada beberapa warga yang membungkuk terima kasih ke Jiro dan Mina. Kemudian ada ibu Deku yang masih juga menangis di samping Deku. Dan para warga yang memayungi kelas 1A yang menuju masuk ke asramanya. Memburu Toya dan mengembalikan Shirakumo. Kembali ke sudut pandang Endeavor, kini Soto berkata ke Endeavor agar menunaikan janji mereka untuk mengembalikan Toya atau Dabi. Dan Endeavor menjawab, yeah. Tanda bahwa kini fokus mereka tidak lagi All For One dan antek-anteknya, melainkan untuk memburu Dabi agar mau bertobat ke jalan yang lurus. Kita lalu ke Nezu yang kini sedang teleponan bersama Aizawa, yang mana Nezu memuji Aizawa bahwa kelasnya berhasil melakukan misinya. Kita bergeser ke Aizawa yang meminta Nezu agar menyampaikan pujiannya ke Ida. By the way, Aizawa di sini berada di rumah sakit dan Aizawa kini memakai kaki prostetik. Serta Aizawa berkata bahwa dia belum terbiasa seperti Mirko. Dalam hal ini mengonfirmasikan ke kita bahwa Mirko masih tetap eksis sebagai hero dengan tangan yang sudah diganti menjadi prostetik pula. Nezu kemudian menanyakan perkembangan Kurogiri. Oh ya, Kurogiri ternyata tidak berada di Tartarus, melainkan sudah lama dipindahkan ke rumah sakit untuk diperiksa, guna apakah dia bisa kembali untuk menjadi Shirakumo atau tidak. Jika kalian jeli, di salah satu panel terdapat mayat Haikenomu yang sebelumnya sempat dibunuh oleh Mirko. By the way, semenjak interogasi yang terjadi di episode 19, kemungkinan tak lama setelah itu, Kurogiri langsung dipindahkan ke rumah sakit agar diteliti lebih lanjut. Jadi Kurogiri resmi tidak ikut-ikutan bersama All For One. Dan mengenai teori apakah Kurogiri bakal kembali menjadi Shirakumo, admin sebelumnya sudah membuat konten teorinya, silakan singgah jika berkenan. Lanjut, kemudian Aizawa bertanya apakah proyek pencegahan Toga masih berjalan. Dan Nezu berkata, ya, saat ini mereka memperhitungkan banyak darah yang bisa diserap oleh Himiko Toga dan berapa lama transformasinya akan bertahan. Yang jadinya karena pencegahan Toga inilah, Yue membuat semacam aturan karantina terlebih dahulu untuk menelusuri adanya penyusupan yang dilakukan oleh Himiko Toga. Aizawa lalu berkata ke Nezu bahwa Yue adalah benteng dan inilah saatnya untuk membalas dendam. Dalam hal ini, Aizawa sepertinya akan turun tangan mengatasi para villain, terutama Toga itu sendiri. Chapter 325 diakhiri dengan All Might yang sudah berada tepat di depan benteng Yue. Namun tatapan All Might di sini terlihat khawatir. So, apa yang ditakutkan oleh All Might sebenarnya? Kita tunggu saja di chapter ke depannya. Sebelum menutup konten kali ini, admin ingin memohon maaf karena sebelumnya sangat terlambat dalam membawakan konten.
Dan jika kalian sedang menonton konten ini di hari Senin atau lewat dari hari Senin, maka admin dalam hal ini sedang dalam penelitian untuk keperluan proposal skripsi arkeologi. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.